Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat, taufik serta hidayahnya. Kami akhirnya bisa menyelesaikan tugas makalah tepat pada waktunya. Ya, langsung saja kepada pembahasan. Sebelumnya kami ucapkan dulu terima kasih kepada Muallim Iqbal yang telah memberikan materi kepada kami sehingga kami bisa mengerjakan dan mempresentasikan secara online di grup ini. Ya, baik. Langsung kepada pengertian maharah istima'. Definisi istima' secara bahasa adalah dari kata sami'a, sam'an, sim'an, sam'an, sam'atan, sama'iyatan yang artinya adalah mendengar. Istima juga diartikan isgo yang artinya mendengarkan, memperhatikan atau menguping. Jadi di sini dapat dikatakan bahwasanya mendengar itu dengan memperhatikan atau menguping untuk masalah yang isgonya. Istima atau mendengar adalah proses kegiatan manusia yang bertujuan memperoleh, memahami, menganalisa, membantu, menafsirkan, membedakan, menyampaikan kritik atau ide, dan membangun pemikiran. Nah, terus ada pendapat, sedangkan menurut Rushdi Ahmad Tuhaimah dan Muhammad As-Said Manna, istima adalah menyengaja penyampaian materi dengan pemahaman serta menguasai sebuah uraian serta akan menimbulkan gagasan darinya. Adapun proses-prosesnya menuntut adanya konsentrasi penuh untuk mengembangkan kemampuan mendengar. Dalam penyampaian materi istima ada 3 tingkatan, yaitu sima, istima, dan insot. Sima itu adalah menyampaikan tanpa disengaja dan diketahui maksudnya seperti suara kicauan burung dan lain sebagainya. Sedangkan istima itu adalah penyampaiannya dengan sengaja dan diketahui maksudnya. Sedangkan insot itu yaitu derajat tertinggi dalam istima. Ya, lanjut kepada tujuan. Tujuan maharah istima'. Yang pertama adalah membiasakan mendengar dengan baik. Yang kedua, mempelajari cara-cara mendengar. Yang ketiga, membiasakan kritik atas apa yang didengar. Yang keempat, membiasakan membedakan ucapan yang berbeda-beda. Yang kelima, membiasakan mengikuti teks dan mengetahui apa yang dibicarakan. Yang keenam, mengetahui pentingnya kata dan perannya dengan arti yang berbeda. Yang ketujuh adalah memperoleh kemampuan memahami penurut dan maksud dari ucapannya. Selanjutnya mengembangkan kemampuan bertanya jawab dan berdiskusi seputar yang didengar. Selanjutnya mengembangkan kemampuan mendengar secara detail. Selanjutnya mengembangkan kemampuan berpikir cepat. Selanjutnya mengembangkan kemampuan membedakan ide pokok dan ide penjelas. Selanjutnya adalah mengembangkan kemampuan mengetahui tempat, waktu, dan lingkungan untuk mendengar dengan baik. Ada banyak tujuannya, jadi bisa dicermati dan dibaca. Terus untuk kepada peran pengajar dalam pengajaran istima', kita lanjut. Peran pengajar dalam pembelajaran istima'. Apabila guru mengetahui tujuan utama dan pengajaran istima' adalah menguasai dari apa-apa yang didengar, bahwa guru memiliki peran yang besar dalam mensukseskan anak didiknya serta menanamkan keterampilan pelajaran istima'. Proses penanaman keterampilan mendengar kepada anak didik tidak akan tumbuh kecuali dengan adanya interaksi yang positif antara pendengar dan pembicara, yang dengan hal itu menjadi langkah awal kesuksesan seorang guru dalam mengajarkan istima' kepada anak didiknya. Dan tidak akan menjadi interaksi yang baik antara pendengar dan pembicara, dan seharusnya guru memperhatikan hal-hal berikut ini. A. Memahami tujuan pembaca berbicara adalah perkara pokok. B. Mendengar yang cermat terlahir dari pemahaman yang mendalam. C. Mendengar yang baik menuntut kemampuan dalam menyusun inti dasar. D. Pemahaman yang baik menuntut kemampuan dalam membedakan antara ide pokok dan subnya, serta mengetahui intisari aktualisasi dari tujuan dengan rinci dan jelas. E. Selayaknya bagi seorang guru untuk membuat batasan kepada muridnya agar mereka meraih kesuksesan dalam pembiasaan mendengar yang baik. Baik, selanjutnya adalah metode pembelajaran maharatul istima'.
Selanjutnya D. Metode-metode pembelajaran maharah istima'. Adapun metode-metode yang digunakan dalam pembelajaran maharah istima' adalah sebagai berikut. Yang pertama, A. Metode langsung. Metode langsung ini dikembangkan atas dasar asumsi bahwa proses belajar bahasa kedua sama dengan belajar bahasa ibu, yaitu dengan menggunakan bahasa secara langsung dan intensif dalam komunikasi serta dengan menyimak dan berbicara. Sedangkan mengarang dan membaca itu dikembangkan di kemudian hari. Yang kedua, metode audiolingual. Metode ini adalah metode pembelajaran dengan memperdengarkan bunyi-bunyi bahasa dalam bentuk kata atau kalimat, kemudian mengucapkannya sebelum pelajaran membaca dan menulis. Metode ini dilakukan dengan teknik diulang berkali-kali sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Dalam pembelajaran maharah istima', metode ini dimulai dengan cara mahasiswa mendengarkan ucapan pengajar atau mendengarkan suara kaset atau video, kemudian menirukannya secara bersamaan. Setelah itu, setiap mahasiswa yang ditunjuk. Yang ketiga, metode elektik. Metode elektik adalah metode dengan menggunakan beberapa metode dalam pembelajaran bahasa, kemudian digabungkan menyesuaikan dengan kebutuhan program pembelajaran dengan menerapkannya secara proporsional. Metode ini bisa menjadi metode ideal apabila didukung oleh penguasaan pengajar secara memadai terhadap berbagai macam metode. Sebaliknya, metode ini bisa menjadi metode seadanya atau semau pengajar apabila pemilihan metode berdasarkan selera pengajar atau atas dasar mana yang paling enak dan yang paling mudah. Yang terakhir, metode menghafal dan memperdengarkan. Metode menghafal dan memperdengarkan adalah metode kuno dengan mengembangkan 3 langkah berikut. Yang pertama, penjelasan tema, yang kedua menghafal, dan yang ketiga memperdengarkan. Pada metode ini, pengajar wajib menghafal secara ringkas materi atau teks-teks yang akan disampaikan kepada mahasiswa. Dalam menyampaikan, pengajar harus dengan suara yang keras dan jelas, sehingga bisa didengar dan dihayati oleh mahasiswa yang akan menghafalkan dan memperdengarkan di depan teman-temannya. Kemudian langkah-langkah tahapan pembelajaran istima'. Perlu kita ketahui bahwa segala sesuatu itu memiliki rencana, baik tersurat atau tersirat, dan segala perbuatan tanpa rencana tidak akan menghasilkan hasil yang diharapkan. Berhubung dengan pengajaran istima', semua pengajaran pun memiliki RPP dan harus memperhatikan dan memelihara pokok-pokok yang penting agar proses pembelajaran berjalan efektif. Yang pertama, mempersiapkan bahan ajar yang ingin disampaikan kepada anak didik sesuai dengan kapasitasnya. Kemudian, menurut stimulus agar dapat menyelesaikan dalam tempo yang singkat. Untuk materi istima' memiliki program dan metode yang harus disusun oleh pendidik dalam buku pengajaran yang meliputi tujuan, kepenugasan, dan tata cara mengajar. Selama seorang guru memiliki pengalaman mengajar serta cepat tanggap dengan apa-apa yang anak didik butuhkan, mengetahui tingkat IQ mereka, pasti akan mampu menyusun program dan metode atau sistem dalam mengajar. Dalam sebuah pembelajaran, perlu adanya upaya yang sistematis dan mengarah pada objek yang tepat. Pengajaran yang sukses berjalan atas dasar 3 hal. Yang pertama, fase sebelum proses pengajaran dimulai atau persiapan. Di dalam fase ini, seorang guru memilih bahan ajar yang akan diajarkan kepada anak didiknya dengan catatan sesuai dengan tingkatan mereka, serta menyampaikan bekal keilmuan untuk menyampaikannya juga jawaban sekiranya ada sebuah pertanyaan yang berkenaan dengan pelajaran dan penjelasan jika ada sebuah penafsiran. Yang kedua, fase pelaksanaan. Pada fase ini seorang guru masuk ke ruang kelas dengan catatan harus menyiapkan ruangan kelas, contoh seperti pencahayaan dan lainnya. Kedua, mempersiapkan langkah jika ada sesuatu yang belum diketahui sebelumnya dari materi yang disampaikan atau yang membuat mereka tidak memahaminya. Yang ketiga, memperjelas tujuan penyampaian dari materi yang dipilih serta
melatih kemampuan mereka dan menjadi takaran pemahamannya adalah dengan melalui tanya jawab. Yang ketiga, fase penerapannya di kelas. Pada fase ini semua materi sudah disampaikan dan diajarkan kepada anak didik. Terdapat langkah-langkah untuk menghasilkan hasil yang diharapkan dengan melalui yang pertama, memberikan pertanyaan yang bersifat menggali kemampuan dalam memahami materi yang dipilih. Yang kedua, meminta sebagian dari murid untuk mengulangi dengan bahasanya sendiri dari pelajaran yang sudah diterimanya atau dengan menyebutkan inti pokoknya. Yang ketiga, serta meminta kepada sebagian murid agar menganalisa pelajaran yang sudah diberikan serta membuat catatan dan gagasan. Bagi seorang guru, agar tidak lengah dalam perkara-perkara yang sensitif dalam pada pertengahan marhalah tahfiz, di antaranya adalah yang pertama, agar mendahulukan materi yang dipilih dengan cara yang mampu membantu dalam mencapai tujuan yang dimaksud. Apabila tujuannya untuk menanamkan keterampilan yang tinggi, maka disarankan agar memperlambat bacaannya. Apabila tujuannya adalah agar anak didik dapat menyerap dengan cepat dari apa-apa yang diucapkan, maka disarankan membacanya lebih cepat. Yang kedua, menjelaskan kalimat dan istilah yang terkadang membuat kesulitan pemahaman anak didik. Ya, sekian dari kami daripada penjelasan masalah uslub maharah istima atau tata cara kita mengajar dengan maharah istima. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Muhammad Abdurrahman Hafiz, yang kedua Muhammad Malidi, yang ketiga Muhammad Rapidi, yang keempat Abdul Beri. Ya, mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas segala perhatiannya. Kita lanjut kepada sesi tanya jawab. Jadi dipersilakan kepada kawan-kawan untuk bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. في هذه الفرصة سنتعلم أن نذكر المفردة الصحيحة في اللغة العربية وأنتم تسمعون بالجيد. قبل ذلك سأقول كشف الهدور أولا. رونالدو موجود. ميسي موجود يا أستاذ. نيمار. نيمار غائب يا أستاذ. لماذا؟ لأنه يتزوج. متى؟ بالأمس. مزبوط. هيا نبدأ الآن. استمعوا جيدا. صابون sabun, jawalun HP, saatun jam, mirwahatun kipas angin, maktabun meja. Kariru maratan ukhra. Sabunun sabun, jawalun HP, saatun jam, mirwahatun kipas angin, maktabun meja. Hayya nata'allam liyuqawwiya istima'ana bil-la'ab. Aina ya Ustaz? Fil mal'ab. Baiklah murid-murid, saya akan menjelaskan permainannya. Nama permainan ini bisik berantai. Artinya nanti Bapak kasih satu kalimat kepada salah satu murid, murid lain mendengarkan nanti. Ronaldo, mari. Ini kalimatnya, nanti kamu hafal sekitar 5 menit. Setelah kamu hafal, kamu sampaikan kepada teman kamu. Nanti teman kamu yang terakhir akan menyentuh kepada Bapak apa yang telah dia dapat tangkap. Iya, paham.
Coba yang terakhir, maju ke depan, stop. Coba ulangi kalimat yang tadi. Siap, Ustaz. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Sahih, masbut anta. Syukran, Ustaz. انتهى الوقت. نختتم دراستنا بقراءة كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.